Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemampuan kita dalam mensikapi hidup itu tergantung pada bagaimana jam terbang kita dalam mensikapinya. Kalau kita setiap pagi mungkin sarapan, siang makan siang, kemudian sore makan lagi, kembali ke pagi makan lagi, tentu kita akan semakin lama mengerti esensi dari makan itu apa. Tentu saja makan itu adalah mensikapi supaya kita mempertahankan organ tubuh kita supaya bisa optimal dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan kodrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap badan itu ada haknya masing-masing. Tangan mempunyai hak untuk bisa bergerak, dan untuk bisa bergerak itu tentu ada otot, ada tulang, ada syaraf, dan seterusnya. Dan bersinergi juga kepada otak, karena otak kecil, otak besar itu akan mempengaruhi bagaimana fungsi dari organ tubuh kita. Kalau dalam bahasa sederhana, dalam tubuh kita itu ada microchip, ada sebuah sistem yang bisa mengendalikan bagaimana tubuh kita, bagaimana pergerakan-pergerakan, kapan kaki kita akan melangkah, akan berhenti, dan seterusnya. Dan sistem itu kita tidak tahu ada di mana. Mungkin ada di otak, mungkin ada di jantung, mungkin ada di paru, atau yang lainnya. Dan prediksi-prediksi seperti itu tentu ya kita harus mensyukuri saja bahwa beruntungnya kita masih menjadi manusia, masih diberikan hak untuk berpikir sejauh mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita. Sedangkan Allah juga menfirmankan dalam Al-Quran bahwa wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau akan menghitung nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya, maka makhluk itu atau manusia itu tidak akan bisa menghitungnya. Ini membuktikan bahwa memang kegiatan-kegiatan kehidupan kita harusnya tidak terlepas dari qadha qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan-kemampuan pikir kita itu hanya sebatas pada bagaimana Allah melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Kalau saat ini kita masih bisa sholat subuh, bisa sholat duhur, asar, maghrib, tentu saja itu adalah bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita yang mungkin melewati waktu subuh, tapi mereka tidak bisa mendirikan sholat subuh. Entah karena halangan apa, entah karena sakit, atau karena memang tidak tahu bahwa itu subuh. Bisa kita bayangkan bahwa kenikmatan-kenikmatan seperti ini perlu kita sebarluaskan kepada anak-anak kita. Kalau saat ini kita masih bisa berbicara, masih bisa meneriakkan sesuatu dengan baik, masih bisa bertegur sapa dengan kawan, saudara, keluarga, itu merupakan satu bagian dari wujud dari Allah yang berikan kepada kita. Di bulan ini, bulan Agustus, Indonesia mendapatkan suatu kenikmatan yang tidak ternilai. Pertama, adanya pindahnya ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dan ini juga membuktikan bahwa bagaimana masyarakat itu ditunjukkan etos kerja yang sangat luar biasa, yang didukung dengan support system yang baik. Dinamika keberagaman tidak mempengaruhi sistem untuk bisa berlangsung dengan tata kerja yang baik. Bukan kita cemooh dari aspek mungkin ini belum siap, apa tidak siap, atau bagaimana kondisinya dan seterusnya. Tapi keberanian untuk bisa membersamai kemerdekaan, merayakan kemerdekaan dengan tata cara yang baru, dengan pengelolaan yang baru, itu yang harus kita apresiasi. Setidaknya cara pandang kita seperti itu. Secara lebih khusus lagi adalah saya berpikirnya bahwa
Ada orang yang atau sistem yang berani memberlakukan tata kelola dengan cara-cara yang baru. Kalau kita kembalikan kepada ranah, karena saya tidak henti-hentinya untuk memberikan contoh dari aspek olahraga, karena olahraga ini adalah sebagai pemersatu. Kalau pada zaman Orde Lama dulu, panglimanya adalah politik. Orang yang pandai tentang politik, dia bisa mengatur secara semaunya bagaimana negara ini bisa berlangsung. Ketika Orde Baru, maka panglimanya adalah ekonomi. Siapa yang kuat, dia yang akan merajai Indonesia. Bahkan sampai ada orang terkaya nomor 8 di dunia ada di Indonesia. Orang terkaya nomor 5 di dunia ada di Indonesia. Padahal dari warga waktu itu hanya 175 juta penduduk Indonesia. Itu masih ada orang predikat yang orang paling kaya sedunia. Setidaknya nomor 6. Nah, setidaknya perlu kita pahami sama-sama bahwa di serba-serbi waktu kemarin, di tanggal 17 Agustus 1945, dilangsungkan upacara Hari Kemerdekaan. Ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Di situ ditemukan ada pengusaha-pengusaha yang luar biasa. Yang saya sebut sebagai Erick Brother, saudaranya Pak Erick Thohir. Dan tentu saja ini bisa bagaimana mengubah pola tatanan yang berlaku. Kalau kita masih ingat, ada Sinarmas, ada Sedayu Group, ada Barito Putra, ada Barito Group, dan yang lainnya, tentu memposisikan bahwa keberlangsungan negara ini, ketika mereka, pengusaha-pengusaha ini bisa bergabung, maka sesuatu yang harusnya tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Terutama yang mencengangkan adalah bahwa kalau di sisi olahraga, pengusaha-pengusaha itu akan mengubah citra olahraga dan memberikan suatu kondisi. Indonesia akan dihormati oleh negara lain oleh karena olahraganya. Bagaimana Hartono bersaudara yang mempunyai Jarum, itu ternyata beliau juga punya tim namanya Pumo di Italia. Pak Erick Thohir juga mempunyai Outsport di Inggris, yang tentu saja ini memberikan juga peluang. Belum Nottingham Forest, belum tim-tim yang lain yang berada di Belgia, di Swedia, dan seterusnya. Dan ini juga membuktikan bahwa Indonesia ini merupakan negara yang tentu tidak kalah dengan negara-negara yang lain. Bahkan pengusaha-pengusaha ini, mungkin kita juga sering mendengar ada istilah 9 naga. 9 naga ini bisa menjadi suatu pionir yang luar biasa. Kalau mereka bersatu membangun negeri ini, betapa susahnya kalau kita rancang-rancang misalnya hanya berdasarkan pada orang-orang biasa saja yang tidak bisa menginvestasikan sesuatu. Tentu kita akan merasa, wah ini bagaimana, wah ini bagaimana. Tapi bagaimana ketika yang berbicara sudah pengusaha, orang-orang yang kaya, orang-orang yang mempunyai finansial yang kuat. Tentu saja kita tidak bisa menutup mata bahwa pada saat mengapa Piala Presiden yang kemarin sepak bola itu ternyata hadiahnya cukup besar, 5 miliar 250 juta diberikan kepada juara pertama. Ternyata ketika ditelisik dari sisi sejarahnya, ternyata para pengusaha itu membantu terciptanya Piala Presiden yang hadiahnya sangat besar untuk kalangan saat ini. Kalau kita perhatikan sama-sama bahwa tidak hanya sekedar itu, bahwa ketika Indonesia memperebutkan orang-orang yang handal di bidang sepak bola, misalnya kita contohkan Martin Paes yang ada di MLS Dallas, itu ternyata kemarin pada tanggal 18 Agustus PSSI mengumumkan bahwa Martin Paes siap bergabung dengan timnas Indonesia untuk menghadapi round ketiga memasuki Piala Dunia. Artinya bahwa memang kalau dikondisikan secara serius,
bahwa tentu sesuatu itu yang katakanlah tidak mungkin akan menjadi mungkin. Indonesia akan disegani oleh bangsa lain ketika Indonesia mempunyai kekuatan yang kuat, baik dari sisi ekonomi, secara politik, atau kekuatan budaya. Kalau dari sisi Orde Baru saya sebutkan tadi bahwa kekuatan ada di sisi ekonomi, tetapi di sisi reformasi seperti ini, kondisinya kembali panglimanya adalah faktor politik. Bagaimana kita bisa memahami, bisa memberikan inspirasi terhadap sesuatu. Kita bisa pengaruhi orang lain dengan cara-cara politik, dengan cara-cara siasat, yang tentu saja politik itu jika dimanfaatkan, ketika orang itu bisa mengatur negeri dengan baik, maka tentu masyarakat akan mengikutinya. Tetapi ketika politik itu digunakan untuk menghancurkan negeri, untuk menghancurkan bangsa, tentu hal ini juga akan tercipta dan terwujud. Sebanyak-banyak kita tentu berbeda dengan orang-orang yang mempunyai kapasitas. Bisa kita bayangkan bahwa ketua PSSI kita, Bapak Erick Thohir, belum lama ini mendapat penghargaan dari Bapak Presiden, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dengan penghargaan yang luar biasa karena beliau telah berjuang untuk memperbaiki persepak bolaan di Indonesia. Dari peringkat yang 177 negara di dunia, setidaknya menurut FIFA, dan saat ini menjadi peringkat 133 dunia. Dalam periode kepemimpinan Bapak Erick Thohir banyak hal yang bisa diciptakan. Kita mendapatkan sesuatu yang sebelumnya belum pernah didapatkan, termasuk timnas kita yang belum lama ini akan memasuki round 3 yang akan berhadapan dengan negara-negara besar seperti Bahrain, Cina, Arab Saudi, dan negara-negara seperti Jepang. Dan tentu saja ini tidak terlepas dari bagaimana kita harus berjuang menghadapi grup C yang tentu saja ini merupakan grup keras. Dalam hal ini tentu saja semangatnya perlu dipupuk. Bagaimana yang orang luar negeri yang mempunyai darah Indonesia, mereka bisa menunjukkan semangat nasionalisme yang besar. Sebagaimana Tom Haye, Jim Raven, Kelvin Verdong, kemudian ada Rafael Streit, Ratnar Orokmangun, dan pemain-pemain yang lain. Mereka bangga menjadi orang Indonesia. Dan besok mungkin akan disusul oleh Milos Dostra, Kevin Dix, Mike Hisder, dan seterusnya. Mike Hisder ini adalah pemain-pemain yang luar biasa, yang mempunyai kapasitas yang tidak ecek-ecek, yang tidak kaleng-kaleng. Sekarang ini kita menuntut untuk berprestasi secara bangsa. Dan pemimpin-pemimpin kita sudah melatih bagaimana untuk mewujudkan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tentu ini menumbuhkan mekanisme yang kuat, menumbuhkan sistem yang harus terkoordinasi. Kita sebagai bangsa setidaknya perlu mencontoh sikap-sikap mereka. Mereka mau mengeluarkan harta untuk kepentingan-kepentingan nasional. Mereka mampu membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Sanggup menciptakan kapasitas yang biasa menjadi kapasitas yang mewah. Dan ini perlu menjadi perhatian kita. Kita sebagai warga masyarakat tentu juga terutama di sisi pendidikan saat ini yang tentu saja dari pendidikan menurut amanah Undang-Undang Dasar 1945, anggaran pendidikan nasional kita mestinya di atas 20%. Tetapi tentu pemerataannya belum seperti yang diharapkan. Karena ternyata kalau kita teliti di provinsi-provinsi yang mungkin saat ini baru ada 38 provinsi, ini masih merata di antara ada yang 9%, ada yang 15%, ada bahkan yang 5%. Dan tentu saja ini tidak cukup untuk mendidik anak-anak atau mendidik subjek didik
dengan cara-cara yang baik. Maka tentu saja kita himbau kepada teman-teman kita yang sekarang duduk di legislatif, di lembaga-lembaga yang tentu strategis, untuk mengusulkan bagaimana supaya amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 yang notabene anggaran untuk pendidikan adalah 20%. Kalau tentu saja untuk pembangunan saat ini dikondisikan antara angka 750 sampai 900 triliun, artinya tentu bisa kita bayangkan kalau 20%-nya dari anggaran itu untuk pendidikan tentu berapa. Sehingga tenaga-tenaga kependidikan juga perlu meningkatkan kreativitasnya, meningkatkan potensinya. Tidak hanya sekedar menggeber anak didiknya untuk berprestasi, tetapi tentu saja sekarang tenaga kependidikan juga dituntut untuk berprestasi. Sebagaimana amanah yang perlu dikondisikan adalah bahwa tugas pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya yang dicerdaskan itu tidak hanya sekedar subjek didik, tapi pendidiknya pun juga harus mengkondisikan untuk lebih baik dari waktu ke waktu. Sebagaimana secara agama juga menjelaskan bahwa mencari ilmu itu tidak terbatas. Oleh karena mencari ilmu itu dari lahir, atau bahkan Profesor Dr. Notonegoro menyatakan bahwa pendidikan itu dimulai sejak dikenangkan. Artinya sampai dengan liang lahat atau sampai dengan meninggal dunia. Sehingga dalam hal ini kita perlu menyemangati diri kita untuk ikut bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan sesuai dengan bidang kita. Dan sistem ini jangan dilupakan. Kadang orang hanya merangkul orang yang di dekatnya. Kalau kita pemimpin hanya berteman, hanya bersinergi, hanya berkolaborasi dengan pihak-pihak yang disenangi, tetapi mencampakkan orang-orang yang dianggap menghambat. Ini tentu saja tidak baik untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap kita adalah warga negara Indonesia, dan setiap kita tentu berhak untuk mengabdi kepada kepentingan yang lebih besar. Kalau misalnya kondisi kita lemah, ya tentu kita tidak usah merasa lemah, karena tentu kekuatan kita adalah kekuatan ibadah. Semangat hidup kita adalah semangat yang diikuti dengan sesuatu yang positif. Kita tidak boleh minder terhadap apa yang ada pada kita, tapi bagaimana menyemangati kehidupan kita supaya lebih baik dari waktu dan tidak menjadi beban kepada masyarakat di lingkungan kita. Itu tentu saja lebih baik kalau bisa. Kalau misalnya belum bisa, tentu saja setidaknya kita mengambil fungsi bahwa jangan sampai kita memberikan beban hidup kita kepada orang-orang yang tidak tepat. Kita tidak boleh berpangku tangan, tetapi juga tidak bisa menutup diri. Kalau kita mampu, mari kita bantu. Tidak harus dengan materi, tetapi dengan yang lain. Mungkin dengan pemikiran, mungkin dengan tenaga, dan tidak merasa jumawa terhadap sesuatu. Kalau kita secara materi mungkin kurang, ya kita tidak perlu minder dengan orang yang berkecukupan. Tetapi andai kata kita berlebih secara materi, tentu kita tidak boleh jumawa, karena harta itu adalah titipan. Harta yang paling esensial adalah harta yang telah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses hidup kita akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita menjadi orang yang baik, insya Allah banyak orang yang akan mendoakan kita. Tetapi kalau kita kadang menyakiti orang baik, orang yang sudah membangun saja, kita menyuarakan hal-hal yang kurang baik. Kadang kita menciptakan seakan menjadi peramal-peramal yang kadang kalau tidak begini maka begitu. Kalau pemimpinnya ini maka besok akan begitu. Kalau mudahnya adalah kita lebih suka menghina orang lain daripada memuliakan mereka. Padahal tentu saja yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang takwa. Sehingga apapun itu, mari bagi teman-teman yang mungkin kesehariannya sibuk mencari kelemahan-kelemahan orang lain, stoplah.
Kita hentikan dulu, karena Kanjeng Nabi ngendika, tuba liman saghallahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah kita adalah orang yang sibuk mencari kelemahan pribadi kita dan lupa akan mencari kelemahan orang lain. Intinya adalah bahwa kalau ada orang lain yang berbuat baik kepada kita, itu kita ingat kebaikan-kebaikan mereka. Pemimpin-pemimpin mereka juga demikian. Kalau pemimpin-pemimpin kita berbuat baik, ya monggo kita ingat. Misalnya sekarang, wah ini tenaga kerja asing, harus kita usir dari Indonesia. Permasalahan sekarang adalah bahwa ternyata instruktur mesin atau alat-alat yang kita gunakan itu kode perintahnya itu menggunakan bahasa China, menggunakan bahasa Inggris. Lah kalau mesin itu diserahkan kepada kita, pada masyarakat pribumi, sementara kita awam terhadap teknologi, ya tentu kita tidak bisa bergerak seperti apa. Yang paling bagus adalah adanya perjanjian bahwa sekarang ini oke, mereka yang menjadi instruktur 2 bulan, 3 bulan, kita duplikasi ilmunya. Setelah kita mampu, kita bisa mengadopsi ilmu dari mereka, kemudian ya kita ganti kedudukan mereka. Jangan kita biarkan mereka berkuasa di tempat kita. Dan kita tidak boleh menjadi tamu di rumah sendiri. Tetapi setidaknya kita perlu pahami sama-sama. Kalau memang kita belum mampu, ya jangan kita lakukan. Kita nyambat orang. Kita punya mobil, kita belum punya sopir, ya kita nyewa sopir. Kebetulan mobil kita rusak, kok kita nggak bisa perbaiki, ya kita cari bengkel. Jangan kita perbaiki sendiri, wong kita belum mampu kok. Kecuali kalau memang kita sudah mampu. Nah, tidak ada masalah. Bahasanya sekarang namanya no problem. Jadi tidak ada masalah. Yang paling penting adalah mari kita mensinergikan sesuatu. Negara-negara kita harus menjadi negara yang superpower, tidak hanya sekedar menjadi negara yang mediocre. Kita tidak boleh minder dengan prestasi yang dicapai negara lain. Misalnya besok nih, tanggal 5 September, kita akan bertanding melawan Saudi Arabia. Kita tidak boleh minder. Meskipun kita dilatih oleh, di sini dilatih Sintayong, dan di sana dilatih Roberto Mancini. Kita tidak boleh minder, karena tim kita juga sangat baik. Kita mempunyai tim yang solid. Kita juga mempunyai timnas yang sebagian besar pemainnya abroad di luar negeri. Abroad di luar negeri ini membuktikan bahwa tim diaspora kita juga luar biasa. Dan kita harus menyemangati. Tidak ada gading yang tak retak tentunya. Tapi dalam sepak bola semuanya bisa saja terjadi. Pola-pola yang ada sekarang harus kita sikapi dengan positif, dengan sesuatu yang baik. Apalagi tanggal 10 September ke depan kita akan bertanding melawan Australia. Nah, tentu harapannya pertandingannya di SUGBK. Dan ini harus kita padati betul. Kita ini luar biasa. Support dari masyarakat oke, support dari pemerintah juga oke, dan sementara PSSI-nya juga oke. Sehingga dalam hal ini kita harus menyemangati generasi muda kita untuk tidak berhenti, untuk menciptakan ide-ide baru, untuk melontarkan gagasan-gagasan yang baru. Supaya apa? Supaya pembangunan kita bisa berjalan secara baik. Oke, kalau pada saat ini mungkin setahun atau setengah tahun setelah teknologi kita masih miskin, kita belum bisa mengelola teknologi kita sendiri, maka kita nyambat orang lain. Tapi jangan lama-lama. Suatu ketika, kalau memang kita sudah siap dan kita harus rajin belajar untuk bisa mengambil alih mereka. Saya kadang-kadang juga berpikir, kalau kita berdakwah ini bisa bersinergi, sebagaimana olahraga, sebagaimana di bidang-bidang yang lain. Tentu kita akan kuat. Kita tidak boleh berpikir minoritas, mayoritas. Tapi bagaimana kita bersinergi dengan orang-orang yang tepat. Kalau kita berteman dengan pengusaha, tentu apapun yang kita sampaikan, kalau memang cocok, baik, dan positif, maka akan segera terrealisasi. Tapi meskipun kadang kita hanya berteman dengan orang-orang yang biasa, tapi menutup diri dengan orang-orang seperti itu, maka bisa dipastikan bahwa kita tidak akan mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang baik. Kalau kita
berkekurangan, tentu kita tidak boleh mengeluh, tapi setidaknya mencari ikhtiar bagaimana supaya kita bisa berkontribusi secara baik dan masuk dalam sistem kerja yang produktif, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan rezekinya kepada kita. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana kita harus tidak berhenti berharap untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ajak teman-teman kita, saya mengajak pada sedulur-sedulur saya yang mempunyai kemampuan yang lebih, mari kita sinergi sama-sama. Mari kita membangun diri kita, mari kita membangun fisik kita, mari kita membangun masyarakat kita dengan cara kita masing-masing. Kalau kita mengandalkan bantuan-bantuan dan bantuan, tentu saja ini hanya terkait dengan bagaimana mekanisme. Karena kadang-kadang kita tidak menutup mata bahwa bantuan itu hanya terkait dengan like and dislike, ya, suka tidak suka. Kalau pemerintah atau orang yang memangku jabatan suka dengan kita, ya mungkin kita akan dibantu terus. Tapi ketika tidak, ya tentu saja kita harus mencari ikhtiar tersendiri. Bukan berarti kita mengemis pada mereka, tapi bagaimana pola-pola yang ada ini kita jadikan sebagai sarana untuk bisa kita berpartisipasi aktif secara real di masyarakat. Banyak contoh yang perlu disikapi saat ini. Kemerdekaan yang ke-79 ini bukan merupakan satu yang sebentar, tetapi sudah sangat lama. Tapi bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap diri kita untuk meningkatkan kemampuan kita di masyarakat, supaya kita bisa berpartisipasi. Karena yang paling penting adalah bahwa kita tidak merasa dibutuhkan, tapi kita harus merasa bahwa apa yang bisa saya berikan kepada masyarakat. Bukan apa yang saya dapatkan, tapi apa yang saya berikan. Tentu saja ini pemikiran-pemikiran yang harus selalu ada dalam diri kita dan diri orang-orang yang ada di dekat kita. Bahkan Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW itu menyampaikan bahwa orang yang terbaik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Mestinya ini tidak hanya sekedar menjadi slogan atau pembicaraan, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, mari kita saling mendoakan. Semoga kehidupan kita di hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kepada teman-teman saya yang sekarang masih berjuang untuk memperbaiki kehidupannya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik. Dan semoga kita yang ada di daerah asal kita ini, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa beribadah. Dan seandainya kita di pundut wangsul atau ila rafiqil a'la, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah dalam kondisi husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.